pantun dulu lah biar semangat. Pergi sendiri ke Bekasi mencari galah. Mari kita mulai diskusi hari ini dengan membacakan Bismillah. Jadi alhamdulillah rekan-rekan sekalian dari seluruh wilayah yang kami undang pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan TOT untuk persiapan asesmen nasional atau TOT UBKD untuk region keempat, region terakhir hari ini. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik acara ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah TOT, tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan pada rekan-rekan semua yang datang pada hari ini untuk mengikuti pelatihan. Hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, itu hampir semuanya teknis semua. Jadi mohon rekan-rekan bisa menyimak, bisa mengikuti ini dengan sebaik-baiknya karena ini sangat penting buat bekal kita nanti untuk bisa mengimplementasikan UBKD ya, untuk implementasi asesmen nasional yang akan dilakukan tahun depan rencananya. Beberapa hal yang akan kita sampaikan pada pelatihan ini adalah tentang konsep ya, implementasi itu asesmen kompetensi minimum itu seperti apa atau asesmen nasional, kemudian bentuk tesnya seperti apa, itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman di sini. Termasuk juga beberapa hasil riset, hasil kajian kita di pusat perlu kita sampaikan juga ke teman-teman dalam rangka nanti antisipasi apa yang harus teman-teman persiapkan di daerah, terutama menyangkut infrastruktur, menyangkut topologi, dan menyangkut juga jaringan internet. Ini hal-hal yang krusial yang menurut saya harus disimak baik-baik oleh teman-teman semua. Juga nanti ada juga informasi mungkin tentang rekrutmen peserta ya, atau pendataannya seperti apa. Karena mungkin sampai hari ini masih ada beberapa teman di daerah yang mempertanyakan ini sebetulnya nanti yang akan ikut asesmen nasional itu siapa aja, siswanya berapa banyak dan seterusnya. Nanti akan disampaikan ya. Walaupun waktunya nanti terbatas, tetapi kita upayakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini bisa kami sampaikan semuanya pada teman-teman semua. Jadi harapan kami melalui kegiatan ini segala informasi terkait dengan asesmen nasional dapat kami sampaikan dan teman-teman bisa menyimak, memahami untuk dijadikan nanti bekal untuk bisa dilanjutkan ke rekan-rekan proktor ataupun satuan pendidikan di daerah teman masing-masing. Hari ini yang mengikuti region yang mengikuti pelatihan ini provinsi, di mana masing-masing provinsi itu semua kabupaten kotanya kami ikut sertakan. Kurang lebih ada 14 orang ya masing-masing kabupaten kota. Jadi dari 10 orang dari unsur dinas pendidikan ya, artinya sekolah-sekolah yang berada di bawah dinas pendidikan, dan 4 orang itu yang berada di bawah Kemenag ya, kantor Kemenag kabupaten kota. Termasuk ini juga kan undang hari ini teman-teman dari provinsi dan kanwil Kemenag. Jadi menurut saya ini lengkap ya, unsur-unsur yang terkait yang mengikuti pelatihan ini ada dari unsur provinsi, kanwil Kemenag, kemudian kabupaten kota ya, dan juga termasuk Kemenag kabupaten kota. Jadi selamat bergabung teman-teman di Sulawesi seluruhnya, kecuali Gorontalo yang sudah kemarin. Kemudian teman-teman di Kalimantan seluruhnya juga bergabung hari ini, plus ada tambahan dari Lampung gitu ya. Kalau saya hitung total peserta hari ini ada 1.806 orang. Mudah-mudahan seluruhnya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Mungkin di sesi terakhir nanti kita akan juga beri kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan simulasi. Ini simulasi ini penting. Ketika nanti teman-teman melakukan simulasi, tolong dicatat apa-apa yang terjadi untuk dijadikan bahan evaluasi kalau ada kekurangan. Ya mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Dan yang penting bagi kita sekarang adalah kita menjaga kesehatan kita yang masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman di seluruh wilayah tanah air selalu sehat sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita secara optimal. Kami juga mohon doa mudah-mudahan kami yang ada di Jakarta juga selalu sehat ya, teman-teman Pusdati di sini, teman-teman Pusmen
Pijar mendampingi rekan-rekan semua selama persiapan asesmen nasional ini, sehingga kalau kita kondisi sehat semua, insya Allah apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan secara maksimal. Baik rekan-rekan sekalian, untuk memulai acara kita mulai saja dengan bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja barangkali sebagai pengantar ya dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Pijar untuk bisa mengatur acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Empiana. Kita sudah dibuka acara untuk pada hari ini. Ya Bapak Ibu, jadi berikut adalah jadwal terkait dengan TOT yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu wajib melakukan rename nama di Zoom jadi kode provinsi atau kode provinsi dan kabupaten ya. Bagi peserta yang tidak merendam namanya memasukkan kode provinsi dan kabupaten di depannya, kita akan remove seperti itu. Yang kedua adalah mematikan mikrofon saat presenter sedang menyampaikan materi. Yang berikutnya adalah menyalakan video dan mikrofon ketika menjawab pertanyaan. Nah, di tengah-tengah nanti Bapak Ibu kita akan berfoto jam 10.30 WIB. Nanti kita akan berfoto. Lalu nanti pukul 1 ya, 1 WIB kita akan berfoto kembali, dan nanti di akhir pukul 4 WIB atau jam setengah 4 WIB itu kita akan berfoto kembali. Jadi hari ini kita akan ada 3 sesi berfoto ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nanti akan ada penjelasan terkait dengan konsep dan implementasi MSAT dalam asesmen berskala besar ya. Selanjutnya dukungan infrastruktur Kemdikbud terhadap UBKD, hasil eksperimen pemakaian bandwidth internet pada tes UBKD, lalu topologi server pusat pada UBKD. Nah, sebelum istirahat ada beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri yang sudah siap. Semangat untuk menyampaikan materi kepada teman-teman peserta TOT pada hari ini. Oke, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu tentang konsep dan pengimplementasian MSAT dalam asesmen berskala besar yang akan disampaikan oleh Bapak Handaru Cantu Bagus. Untuk Bapak Handaru Cantus, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, terima kasih Mas Pijar yang sudah menyampaikan agenda untuk dari pagi hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu di sini di acara yang berbeda namun tempatnya sama, yaitu di daring ya, Vicon lagi seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi nyebutnya itu boring ya. Kalau daring itu biasanya boring, mudah-mudahan tidak boring, kita sama-sama tetap semangat. Dan juga teman-teman proktor atau tim teknis dari provinsi maupun dari kabupaten kota tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker kalau baik di dalam ruangan yang ber-AC, juga kalau bisa tetap menggunakan masker, dan yang paling penting adalah mencuci tangan dengan sabun. Tidak lupa soal serta salam kita anjungkan
kerebahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Yang kami hormati teman-teman dari tim teknis ya, baik provinsi maupun dari kabupaten kota yang sudah ditetapkan, baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Kita bersama-sama kita bergotong royong gitu ya, kita bekerja sama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan juga teman-teman yang hadir di sini, di ruangan ini, dari Pusdatin ya, teman-teman dari Pusdatin, teman-teman dari Pusmenjar gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan supaya dan juga supaya selalu bisa semangat. Jangan coba-coba bermain riba, main dosa jangan coba-coba. TOT Region 6 sudah dibuka, ayo semangat kita menyimak bersama. Oh salah, Region 4. Ya, baik, saya coba sharing yang mau ditampilkan hari ini sebentar. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini mungkin agenda yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fijar tentang MSIT. Tapi mungkin MSIT ini adalah bagian terkecil dari kegiatan kita kali ini yang akan dijelaskan. Namun lebih banyak teknisnya karena dari pagi sampai kita nanti menjelang sore, menjelang pukul sekitar pukul 4 atau pukul 5 waktu Indonesia Barat gitu ya. Kita lebih banyak teknisnya. Sorry saya sampai sharing ya. Ya mudah-mudahan bisa tampil ya. Kelihatan. Nggak kelihatan ternyata. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini pagi ini agendanya adalah penjelasan tentang MSIT ya, untuk asesmen nasional. Ya, kalau MSIT ini memang hal yang baru, hal yang sangat baru mungkin ya di Indonesia, walaupun pengembangan dari MSIT ini sudah 30 tahun yang lalu dan sudah banyak dipakai di beberapa negara, khususnya ketika kemarin PISA itu sudah menggunakan pendekatan MSIT dalam ujiannya menggunakan computerized. Namun sebelum kita meranjak ke penjelasan MSIT, sedikit saya pengen menyamakan persepsi dulu. Kita sama-sama saling mengetahui dulu apa sih tugas kita dibentuknya tim teknis gitu ya. Pasti kira-kira dibentuknya tim teknis. Jadi tujuan dari pembentukan tim teknis UBKD Daring 2020 yang
paling penting adalah yang poin pertama, menjalin kerjasama dalam hal teknis antara pusat dan daerah untuk suksesnya asesmen nasional tahun 2021. Jadi ini penting ya, kita harus saling kerjasama antara pusat dan daerah, karena tanpa bantuan dari teman-teman daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk Kemenak ya. Di sini kalau menyebut daerah itu termasuk juga Kemenaknya. Kita pusat tidak bisa apa-apa gitu ya. Kalau dulu UNBK 2015 memang pusat berjalan sendiri, kita belum ada bantuan dari provinsi. Karena kenapa? Karena sekolahnya dulu masih sedikit, sekitar 500-an sekolah untuk seluruh jenjang. Jadi masih belum dikatakan banyak gitu ya. Namun ketika sudah 2016, 2017 di mana jumlah sekolahnya itu sudah bertambahnya sangat signifikan, itu tidak mungkin pusat itu bekerja sendiri, menangani sendiri, terus melayani sekolah-sekolah oleh pusat sendiri, itu tidak mungkin. Makanya dulu sejak 2016 dan 2016 dan 2017 itu mulailah kita merekrut teman-teman yang awalnya dari provinsi dulu, terus setelah itu kita ke helpdesk kabupaten kota gitu ya. Jadi kita mulai ada pelatihan dan lain sebagainya untuk helpdesk-nya. Nah, itu penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena informasi kita itu kan tidak mungkin sampai jauh ke pelosok-pelosok, terutama daerah-daerah yang kita tahu kalau Indonesia itu kan geografisnya itu kan pulau-pulau ya, dan banyak sekali sekolah-sekolah di pulau-pulau terpencil gitu. Makanya butuh bantuan dari teman-teman, support dari teman-teman, kerjasama dari teman-teman di daerah. Itulah yang diperlukan seperti itu, supaya suksesnya UNBK dari tahun 2015 hingga 2020, 2019, 2020 itu sama suksesnya dengan asesmen nasional tahun 2021. Itu intinya seperti itu. Yang berikutnya, menjadi mitra pusat dalam pengembangan aplikasi delivery test asesmen nasional. Kami pusat mengembangkan delivery test ya, delivery test baik UNBK maupun sekarang untuk asesmen nasional, dan ini semua tidak bisa menjadi sempurna, katakanlah sempurna ya, sempurnanya manusia ya, tanpa dukungan, perlibatan langsung dari teman-teman tim teknis gitu ya. Karena apa? Biasanya Bapak Ibu tahulah kalau seandainya pengembang komputer itu aplikasi itu kan biasanya mereka itu merasa yakin aplikasinya jalan dengan baik. Namun ketika sudah didistribusikan atau sudah dicoba oleh banyak pihak, itu barulah ketemu bahwa aplikasinya itu banyak sekali kelemahan, artinya bug-bugnya itu pasti muncul di situ. Nah, makanya fungsinya kita tim teknis dibentuk itu adalah salah satunya itu adalah membantu atau sebagai mitra pusat dalam pengembangan aplikasi delivery test asesmen nasional. Contohnya yang terlibat di simulasi, baik simulasi skala kecil maupun simulasi skala besar gitu ya. Yang berikutnya adalah menjadi bagian pusat untuk dapat mensosialisasikan dan koordinasi teknis ke sekolah di daerah sekitar. Kami nggak mungkin mengundang seluruh sekolah untuk kita latih. Itu sesuatu yang tidak mungkin karena jumlah sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia ada sekitar 271.000, jenjang SD sampai jenjang SMK ya, SMA SMK. Jadi ada 271.000. Kita mengundang teman-teman yang ikut region 1 sampai region 4 saja gitu ya, itu sudah jumlah pesertanya aja udah 7.000-an peserta. Region 1 sampai region 4 7.000-an peserta saja itu membutuhkan waktu 4 hari. Dan saya yakin kalau kondisinya seperti sekarang gitu ya, pelatihan hanya sehari gitu ya, apa yang didapatkan oleh teman-teman 5% saja dari apa yang sudah kami sampaikan itu udah luar biasa hebat kalau menurut kami. Jadi makanya untuk menambah 95% sisanya itu adalah tugas Bapak Ibu semua. Yang pertama tugasnya adalah ikut simulasi, baik simulasi langsung ketika TOT atau pelatihan, ataupun simulasi yang memang sudah dischedulkan oleh pusat. Itu yang paling penting. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan atau sosialisasi atau berkoordinasi. Jadi semua yang sudah Bapak Ibu dapatkan,
baik melalui TOT, pelatihan dari kami, dari pusat, sekaligus Bapak Ibu sudah mensimulasikan. Tugas yang paling penting adalah Bapak Ibu menyampaikan, agar supaya apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu Bapak Ibu tidak lupa lagi dengan mensosialisasikan. Barulah nanti ketemu ketika Bapak Ibu melatih, mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah di daerah, itu barulah ketahuan bahwa banyaklah ketemu masalah-masalah di situ. Jadi makanya penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi makanya di sini menjadi bagian pusat untuk dapat mensosialisasikan dan koordinasi teknis di sekolah daerah sekitar. Berikutnya adalah sebagai jembatan komunikasi dalam transfer informasi, transfer knowledge, dan teknologi ke sekolah di daerah sekitarnya. Penting ya ini ya, transfer informasi ini bagian dari tadi sosialisasi koordinasi teknis ya. Terus juga membantu dalam hal teknis sekolah di daerah sekitarnya. Ini juga bagian juga dari tadi transfer informasi, knowledge juga membantu hal teknis. Karena kadang apa yang sudah kita buat dalam juklak, juknis, ataupun troubleshooting yang sudah kita kemas dalam bentuk buku misalnya, atau manual, atau dalam bentuk paparan, PowerPoint, saya yakin pasti ada aja yang kurang gitu ya. Jadi makanya pentingnya di sini adalah tahunya ketika teknis lain yang perlu ditambahkan di dalam paparan kami, paparan pusat, atau mungkin modul kami, modul pusat, ataupun tutorial yang sudah kami buat. Berikutnya adalah memberikan bimbingan dan pelatihan teknis untuk sekolah di daerah sekitarnya. Berikutnya adalah dapat saling membantu. Ini penting ya Bapak Ibu ya, yang terakhir juga ya. Dapat saling membantu, berkolaborasi, serta bekerja sama antara tim teknis. Jadi tim teknis harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi, tanpa melihat jenjang, termasuk juga tanpa melihat kementerian. Saya ini dari Dinas Pendidikan, kamu dari Kemenak misalnya, ya sudah urusin sendiri-sendiri. Tidak, kalau bisa kita saling berkolaborasi, kita saling bekerja sama, tidak melihat suku ya, tidak melihat juga dari kementerian apapun, ya kita saling membantu gitu ya. Walaupun memang sudah kita bentuk ada koordinator dari masing-masing, ada dari koordinator dari provinsi dalam hal ini menangani SMA SMK, juga ada koordinatornya untuk menangani SMI, MA, MTS. Namun saya yakin karena yang dipegang atau yang dilayani itu cukup banyak, dan saya yakin juga pastinya permasalahannya berbeda-beda. Kalau tidak saling bahu-membahu, saling berkolaborasi, saling kerjasama, saya yakin nanti ada pihak yang akan keteteran. Jadi makanya penting sekali ini Bapak Ibu, kita saling membantu, berkolaborasi, kerjasama antara tim teknis tanpa melihat jenjang di daerah sekitar. Ya, berikutnya saya coba menjelaskan sedikit tentang apa sih yang sudah kita kembangkan, dari pusat kembangkan untuk untuk tes baik yang kemarin UNBK maupun yang nanti rencananya tahun 2021 adalah asesmen nasional. Ya, kami sudah mengembangkan aplikasi yang sudah kita kembangkan itu, ini kita kembangkan sejak tahun 2011 hingga sekarang, yaitu mode online, mode semi online, dan mode offline. Ketiganya masih dipakai, ya ketiganya masih bisa dipakai semuanya. Namun kita tahu bahwa mode semi online dan mode offline itu digunakan di UNBK ya sejak 2015 hingga 2020 awal, artinya 2020 untuk SMK. Karena setelah SMK kita mau pelaksanaan SMA, karena kondisinya ada pandemi COVID, jadi pelaksanaan UN, SMA dan seterusnya itu ditiadakan, gitu ya. Jadi semi online dan offline itu dipilih untuk UNBK, Nah, kita tahu kalau semi online itu kan sekolah-sekolah pasti yang sudah merasakan semi online ini ya, walaupun masih di sini ada juga dari jenjang SD ya. Namun saya yakin juga sudah dapat bisikan-bisikan dari teman-temannya, tim teknis, sama-sama tim teknis, bahwa kalau semi online itu sekolah harus menyediakan server lokal ya. Jadi terminal ujiannya itu dilayani oleh server lokal. Sehingga kalau sudah ada soal di server lokal, peserta atau klien tidak lagi tidak boleh terhubung ke internet.
Jadi hanya boleh terhubung ke server lokalnya, ke server sekolahnya. Sehingga soal dan hasil adalah soal itu dari pusat ke server lokal itu dikirim ya melalui sinkronisasi. Hasil ujian dikirim melalui upload gitu ya. Dan wajib menggunakan internet. Ini udah pasti ya. Jadi dari server lokal ke server pusat ini pasti sudah tahu. Begitu juga yang offline. Yang offline juga harus menyediakan server lokal karena biasanya kalau offline, kalau menyebut tes offline itu biasanya kami dari pusat itu mendatangi sekolah dengan membawa eksternal hard disk yang di dalamnya sudah terisi dengan VHD ya, yang di dalamnya sudah terisi dengan virtual hard disk. Nanti virtual hard disk tinggal dicolok di server lokalnya, bisa langsung dipakai si external hard disknya atau bisa di-copy dulu ke dalam hard disknya yang dimiliki oleh server lokal, barulah bisa dipakai untuk tes gitu ya. Jadi soal dan hasilnya itu disimpan di dalam storage media yang kita bawa, yang pusat bawa gitu ya. Namun untuk UN memang kemarin itu alhamdulillah sejak 2015 hingga 2019 hanya token saja yang offline. Hanya token saja yang offline, sementara sinkron dan upload semua dibuatnya adalah online dengan internet gitu ya. Jadi makanya belum ada yang offline. Ya kalaupun offline sudah kita siapkan pada saat itu, tapi alhamdulillah berkat kerjasama kerja keras dari teman-teman proktor, dari teman-teman teknisi di lapangan sampai harus berlayar ke tengah laut atau berlayar dari satu pulau ke pulau lain untuk mencari sinyal, bahkan ada yang sampai bermalam di kuburan gitu ya, atau yang harus ada yang naik sampai ke atas gunung seperti itu hanya untuk mencari sinyal agar bisa sinkronisasi. Itulah suka dukanya ketika UNBK menggunakan semi online. Itu luar biasa, apresiasi lah kita sebagai tim pusat ya kepada teman-teman di daerah, luar biasa. Karena yang kami tahu cuma dapat foto-fotonya saja. Kami tidak merasakan, tapi kami bisa melihat dengan hati ya bahwa itu luar biasa ya. Namun ketika semi online itu diterapkan ya, termasuk offline, kami pusat ada sesuatu ya, kelebihan dan kekurangan. Apa itu? Yang pertama, pastinya karena semi online, pusat sulit memonitor kondisi lapangan karena kita menganggap bahwa ini ya, pusat sulit memonitor kondisi lapangan, kita nyebutnya adalah gray area. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau sudah tes berlangsung, sudah kan itu offline ya, ketika tes berlangsung offline. Apakah di lapangan itu ada tes atau tidak? Apakah di lapangan itu siswanya lengkap atau tidak? Ada yang, tapi kita nggak suzon ya, kita nggak berusaha suzon, makanya apapun diminta oleh teman-teman sekolah kita berikan. Contoh misalnya sinkronisasi jam berapapun kita coba berikan, yang penting masih sejauh dalam waktu sinkronisasi, tentang sinkronisasi, dan termasuk token juga kita berikan sejauh, pokoknya yang penting waktunya token itu sesuai pos kita bukakan, walaupun kita tidak tahu apakah benar ada tes atau tidak, itu seperti itu. Jadi makanya kita selalu nyebut adalah gray area. Hal kondisi tersebut makanya pusat itu harus membuat ya aplikasi dengan keamanan yang tinggi gitu ya. Kadang suka kalau kita berpikir itu hari ini aplikasi VHD-nya itu kita rilis, kita launching, terkadang ada informasi dari ke kami gitu ya, informasi ke kami bahwa VHD yang baru saja di launching tadi pagi itu ada saja yang sudah sampai masuk ke dalam, artinya sudah berhasil ngoprek lah ke dalam. Luar biasa memang proktor-proktor kita kreatif, saya luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, baik yang dari SMA, SMK maupun SMP, termasuk madrasah Bapak Ibu sekalian, MTS maupun MA, proktornya ada yang kreatif gitu ya, ada yang kreatif. Tapi kami hargai seperti itu.
Karena jadi kami tahu dengan informasi-informasi tersebut, dengan yang tersebar informasi belum sampai kemana-mana, kami sudah tahu duluan sehingga kami cepat-cepat mengantisipasi dengan patching baru. Makanya dirasakan ya ada patching seperti itu ya. Ketika itu salah satunya adalah untuk mengantisipasi akan laporan-laporan yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem kami. Jadi biasanya kita mengamankannya dengan patching ya, dengan patching. Jadi itulah, jadi harus menyiapkan PHD atau aplikasi yang memiliki keamanan tinggi. Namun alhamdulillah kita akui ya Bapak Ibu sekalian, ya ketika mulai 2018 kita mulai mengembangkan teknologi yang namanya BitLocker, bawaannya Windows. Dan kita akui dengan adanya BitLocker ini sedikit agak kesulitan proktor-proktor kreatif ini untuk bisa masuk ke dalam sistem ya, untuk bisa masuk ke dalam sistem 2018. Namun 2018 memang walaupun sudah BitLocker sudah kita terapkan, namun masih ada kelemahan. Kenapa? Karena passwordnya kita berikan kepada proktor. Walaupun memang proktor tidak tahu password yang di drive lain, di drive C doang yang kita buka, tapi di drive D yang ada datanya itu tidak tahu. Tapi ternyata laporan ke kami masuk walaupun sudah beberapa bulan ya, kami dilaporkan di 2018 itu kami dilaporkan bahwa ada yang super kreatif lagi seperti itu. Jadi ada yang lebih super kreatif lagi sampai menjelaskan ke kita bahwa caranya begini. Kami sebenarnya awalnya tidak langsung percaya kalau ada orang. Nah, kalau seandainya dia sudah bisa menceritakan bahwa caranya begini, barulah kita percaya. Dan alhamdulillah orang tersebut sukarela menyampaikan bahwa caranya adalah seperti ini, sehingga kita percaya. Dan akhirnya di 2019 kita tetap menggunakan BitLocker, namun passwordnya kita tidak berikan ke proktor. Ya, ini kita rasakan ya, passwordnya tidak kita berikan ke proktor. Jadi Exambro admin itu langsung secara otomatis memasukkan passwordnya BitLocker ke dalam Windows PHD-nya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sejak 2019 sampai 2020 alhamdulillah tidak ada laporan kalau PHD-nya itu bisa ada yang kreatif untuk bisa masuk. Berikutnya adalah yang harus kita perhatikan adalah adanya spesifikasi server, karena harus menyediakan server itu harus punya, itu akan diakses oleh banyak klien ya, maka sekolah itu terkadang di bawah standar, sehingga aplikasi harus beradaptasi dengan di bawahnya standar, di bawahnya minimum spesifikasi yang sudah kita tentukan. Ini menjadi permasalahan baru lagi Bapak Ibu sekalian. Hanya apa yang sudah kita berikan persyaratan agar supaya sekolah itu menyediakan server yang sesuai spek, itu ternyata banyak di daerah-daerah tidak mengikuti sesuai spek. Kami akui, kami tahu bahwa memang agak susah untuk menyediakan spek yang kita persyaratkan. Mungkin kalau di daerah Jawa atau mungkin di daerah sebagian di daerah yang tengah ya, Indonesia Tengah itu mungkin masih bisa, masih banyak gitu ya. Atau misalnya di Sulawesi Selatan, Makassar mungkin masih banyak yang bisa beli di situ, mungkin Bali dan lain sebagainya. Tapi kalau udah bicara di timur itu saya yakin kesulitan mereka untuk mendapatkan spesifikasi yang kita tentukan. Itu kalau kita menggunakan semi online dan offline. Jadi di kami sangat memang kita akui, tapi nggak masalah. Sebenarnya kami itu merasa bahwa dengan adanya begitu jadi challenge buat kita, tantangan buat kita bahwa kita harus lebih baik lagi untuk memberikan hal baru kepada sekolah, seperti itu dalam hal ini siswa. Nah, berikutnya adalah yang kita kembangkan adalah yang online. Sebenarnya yang online ini kita sudah kembangkan juga dari sejak 2011, artinya dari awal 2005, awal UNBK 2015 saja sebenarnya online ini sudah ada. Namun memang keberadaan online ini belum dipikirkan atau belum bisa direalisasikan untuk UNBK dengan berbagai macam alasan seperti itu. Dan kalau di online otomatis memiliki kelebihan adalah di sekolah tidak lagi harus menyediakan server lokal atau server sekolah. Jadi semua peserta atau semua siswa peserta itu langsung langsungnya ke pusat. Tidak lagi ada server
lokal atau server sekolah. Dan soal hasil uji kan dikirim langsung dari klien ke server pusat. Ini kelebihannya. Nah, kalau dilihat dari catatan ini, maka kami memberi catatan ketika online berlangsung, pusat mudah memonitor kondisi lapangan. Iya, kenapa? Karena semua klien itu larinya ke pusat. Semua log-log yang ada di klien itu kami catat, semua tercatat, semua terlihat. Ketika ada laporan-laporan yang tidak kita inginkan, semua kelihatan di situ. Karena kenapa? Karena semuanya itu online. Karena semuanya adalah online, sehingga terlihat semua. Namun kita harus menyiapkan pusat harus menyiapkan sistem teknologi pusat yang mampu diakses oleh banyak peserta. Ini menjadi PR kita. Ini menjadi challenge dan PR kita untuk supaya sekolah-sekolah yang nantinya mengakses kami pusat itu tidak mengalami kendala. Kemarin contoh ketika SSB, Bapak Ibu pasti merasakan ya adanya blank putih. Itu kami akui ada beberapa hal walaupun tidak semuanya di situ, ada satu bug dari aplikasi kami yang memang menyebabkan adanya blank putih seperti itu. Ini contoh seperti itu. Nah, ketika sistemnya itu harus bisa diakses oleh banyak peserta, ini yang menjadi problem. Kalau dulu ketika UNBK semi online gitu ya, kita hanya hitungannya adalah server lokal berapa yang mengakses ke server pusat, yaitu hitungannya adalah jumlah server lokalnya. Kalau kita hitung SMP tahun 2019 itu sekitar 60-an ribu ID server. Jadi server di seluruh Indonesia untuk jenjang SMP itu adalah 60.000. Namun kalau nanti bicara online, bukan lagi server yang mengakses server kita. Apa itu? Yaitu peserta. Hitungannya gimana? Hitungannya bisa kita hitung saja berapa juta orang sekaligus akan mengakses concurrent ya. Walaupun kalau saya hitung-hitung sih kemarin dengan sampling katakanlah SD itu 30 ataupun SMA, SMK, SMP-nya itu 45. Kalau dia 3 sisi semua, itu sekali concurrent per sesinya itu hampir sekitar 300 sampai 400 ribu peserta. Seperti itu. Jadi sekitar 300 sampai 400 ribu peserta. Kalau ujiannya itu adalah serempak, tidak ada waktu lain dan perjenjang. Seperti itu. Jadi hitungan kami sekitar kami harus menyiapkan sistem yang bisa diakses secara bersama-sama concurrent sekitar 300 sampai 400 ribu peserta. Nah, itu PR kita. Nah, terus terang catatan di kami itu kami baru mencoba secara langsung ya. Kita coba secara langsung itu hanya maksimal 10.000 peserta. Seperti itu. Jadi masih PR-nya masih panjang, masih berapa kali lipat lagi kita harus siapkan ya. Masih sekitar 330 kali lipat lagi kita harus siapkan untuk supaya bisa concurrent di 300 sampai 400 sampai 500 ribu peserta. Yang berikutnya adalah penting juga bahwa di sekolah yang harus dipikirkan, kalau tadi mungkin sudah berpikir tidak ada server lokal ya, walaupun kami sudah investasi besar untuk membeli server lokal gitu ya. Nah, yang harus Bapak Ibu siapkan di sini Bapak Ibu jaringan. Tidak lagi berpikir spesifikasi server lokal, tapi yang harus dipikirkan adalah jaringan. Berapa besar jaringannya nanti kita coba jelaskan, dan sudah kita hasil penelitian kita bersama teman-teman dari provider ya, sehingga menyimpulkan bahwa untuk 15 peserta itu harus disiapkan 12 Mbps ya. Jadi untuk 15 peserta harus menyediakan 12 Mbps dedicated. Nanti seperti apanya nanti ada hasil penelitiannya. Next, kita lanjut ke bisnis proses. Bisnis proses dari UBK ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengembang aplikasi, sebelum Bapak Ibu berpikir mau membuat delivery test, maka Bapak Ibu harus berpikir juga dua hal aplikasi lain untuk mendukung agar delivery testnya ini baik ya. Jadi bukan sembarangan delivery test. Kalau hanya membuat delivery test, nanti yang sulit itu adalah nanti penggunanya. Kasihan penggunanya, misalnya Bapak Ibu gurunya, itu kasihan mereka. Jadi makanya yang harus diperhatikan adalah dua aplikasi lain, yaitu apa? Authoring dan scoring. Ini penting Bapak Ibu. Authoring itu untuk apa? Authoring di sini adalah untuk memasukkan soal dan peserta ke dalam database.
kan peserta itu kan nanti dia dapat soal apa, dapat paket apa ya, maka yang memetakan itu adalah authoring-nya ini. Nah, di dalam authoring juga dia harus sistem yang nantinya harus melakukan fungsi sebagai item digitalisasi, item proofreading, item reviewing dan editing, serta booklet random. Apa itu? Kalau item digitalisasi itu biasanya kan kalau Bapak Ibu guru membuat soal itu mungkin masih dalam bentuk kertas ya, masih dalam bentuk kertas atau mungkin sudah di komputer tapi formatnya berbeda-beda. Nah, fungsinya authoring itu adalah namanya item digitalisasi atau mendigitalisasi butir soal yang tadinya dalam bentuk kertas supaya bisa terbaca di delivery test kita. Seperti itu. Jadi item digitalisasi seperti itu. Walaupun sudah dalam bentuk ketikan dalam Word, iya, bisa saja formatnya tidak Word. Bisa saja formatnya itu HTML. Jadi makanya diubah dulu ke HTML. Itu tugasnya authoring aplikasi. Nah, kalau cuman sedikit soal itu mungkin tidak perlu membuat authoring, tidak masalah. Cuman kan kalau nanti sudah banyak soal gitu ya, ini pastinya kerepotan kalau tidak disiapkan authoringnya. Begitu juga item proofreading. Jadi setelah item digitalisasi ada namanya item proofreading. Apa itu? Jadi setelah digitalisasi harus dibaca, artinya keterbacaan. Jadi nanti ketika sudah digitalisasi harus dilihat apakah nanti tampilan ketika keluar di dalam aplikasi delivery testnya ini posisi gambarnya sesuai atau tidak, besar gambarnya sesuai atau tidak, tulisannya sesuai atau tidak, ada gambar yang hilang atau tidak, ada tulisan yang simbol-simbol yang hilang atau tidak. Itu yang namanya item proofreading. Setelah di item proofreading biasanya ada item reviewing dan editing. Jadi kadang suka kalau ada soal-soalnya itu bermasalah diperbaiki lagi di situ di authoring. Nah, baru setelah semuanya selesai baru yang namanya booklet randomize. Apa itu? Jadi diacak paket. Kan nggak mungkin setiap anak akan mendapatkan soal-soal yang berbeda-beda, itu tidak mungkin. Kalau paket yang berbeda mungkin. Jadi misalnya guru-guru di sekolah itu membuat soal matematika gitu ya, ada 3 paket besar. 3 paket masing-masing ada 50 soal, berarti ada 150 soal yang berbeda. Nanti dari 3 paket yang berbeda itu akan diacak lagi menjadi katakanlah sejumlah murid. Misalnya di situ ada muridnya ada 300 murid, maka akan diolah lagi, diacak lagi yang tadinya cuma jadi 3 paket besar itu dikecil menjadi paket-paket lain, paket-paket acak lainnya. Itu menjadi 300 sejumlah siswa. Dia cuma dibolak-balik aja nomor soalnya dan lain sebagainya. Itu namanya booklet randomize. Nah, berikutnya baru berpikir delivery test. Nah, delivery test ini banyak macamnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang bentuknya adalah CAT. CAT ini bukan assisted ya. CAT ini adalah adaptif. Jadi computerized adaptive testing, bukan computerized assisted test. Kalau computerized assisted test itu sama dengan CBT. Berikutnya adalah MSAT dan CBT. Jadi bentuknya itu adalah ini ya, pendekatannya ada pendekatan CAT, pendekatan MSAT dan CBT. Kita semua kembangkan, ada kembangan CAT, ada kembangan MSAT dan CBT. Yang kalau CBT yang biasa dipakai oleh UNBK ya, UNBK menggunakannya CBT. Delivery test itu terdiri dari apa? Yaitu yang Bapak Ibu tahu kalau UNBK semi online itu kan ada data synchronize, ada untuk upload respon. Nah, kalau untuk yang online termasuk tag exam ya, kalau yang untuk yang online hanya tag exam. Kenapa? Karena tidak ada data synchronize lagi dan tidak ada upload respon. Jadi tidak ada tugas dari responnya di-upload, jadi langsung terkirim ke pusat. Nah, setelah delivery test berikutnya adalah scoring. Scoring di sini yang perlu Bapak Ibu siapkan juga aplikasinya. Itu bisa direct scoring atau indirect scoring. Itu fungsinya untuk apa? Mengenerate respon jawaban. Jadi bisa direct scoring, ada mungkin juga kalau di kami itu nyebutnya adalah real time scoring. Real time scoring itu ketika peserta menjawab dia langsung keluar hasilnya, apa benar atau salahnya itu langsung kebaca di situ. Jadi langsung real time ya, kita nyebutnya adalah real time scoring. Kita nggak sebutkan di sini karena UNBK ataupun asesmen nasional kemungkinan tidak menggunakan real time scoring.
yang biasanya menggunakan real time scoring itu biasanya itu adalah dari kepolisian, Akpol ya, untuk akademi polisi, juga menggunakan UNBK, dan satu lagi adalah CPNS. CPNS juga menggunakan aplikasinya UNBK. Mereka membutuhkan yang namanya real time scoring. Jadi ketika peserta jawab, nanti di luar sana itu ya ada yang melihat ya, mungkin orang tuanya, mungkin temannya atau kakaknya, adiknya, itu bisa langsung melihat bahwa hasil kakak saya atau adik saya atau anak saya itu tuh dia menjawab benar, ada yang benar, ada yang salah, dan lain sebagainya. Jadi langsung berubah. Jadi yang tadinya misalnya dia peringkat pertama, tiba-tiba karena salah terus, jadi peringkatnya turun, nanti disodok oleh teman-teman yang lain yang dia benar terus gitu ya. Jadi kayak gitu namanya real time scoring. Berikutnya adalah mekanisme bisnis proses dari moda tes online. Ya, kalau yang semi online mungkin kami tidak menjelaskan kembali karena rencananya untuk asesmen nasional yang dipakai adalah online, full online. Jadi semua sekolah harus menyediakan bandwidth tadi ya, untuk 15 peserta menyediakan 12 Mbps. Nah, kalau untuk moda tes online, bisnis prosesnya adalah kita lihat di sini ya. Ada server pusat, ada proktor, ada pengawas, dan ada klien. Apa yang ada di server pusat ya? Tadi kan sudah dijelaskan ya, di server pusat ada bank soal atau authoring proses, ada item pool repository gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan item kumpul di sini semua di server pusat. Nanti dipilih oleh CBT Singweb gitu ya, dipilih untuk dikasihkan kepada klien. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam tampilan ini bahwa klien dan proktor itu tidak saling terhubung. Klien dan proktor tidak saling terhubung. Ini berdiri sendiri. Jadi proktor lari ke server pusat, klien juga lari ke server pusat karena online. Beda kalau semi online. Kalau semi online, proktor yang ke server pusat, CBT Singweb yang ke server pusat, namun klien atau Exambro klien itu larinya ke proktor, tidak lari ke pusat. Tapi kalau online, kita lihat di sini, proktor lari ke pusat, pengawas lari ke pusat, klien lari ke pusat. Kita coba satu-satu kita telah. Untuk proktor, ya, untuk proktor itu ada aplikasi namanya CBT Singweb, ya. Ini juga saya yakin Bapak Ibu sebagai tim teknis sudah pernah melihat aplikasinya proktor. Walaupun ini kita selalu berubah-ubah ya, masih mengarah pengembangan, kemungkinan yang tadinya belum ada fitur yang belum ada jadi ada seperti itu. Atau yang tadinya ada kita anggap itu nggak penting, kita hilangkan, itu juga ada. Nah, tugas dari proktor itu ngapain? Hampir sama dengan ketika semi online. Cuman bedanya kalau semi online itu ada sinkronisasi, ada upload hasil, ya, backup hasil, backup hapus ya, backup hapus hasil sinkronisasi atau backup jawaban peserta, ada ya backup hapus, ada menu backup hapus. Itu sudah tidak ada lagi di online. Yang ada di online apa? Selain itu tadi, yaitu apa? Preset login peserta masih ada. Jadi nanti si peserta minta request preset login peserta, nanti yang membukakan adalah proktor, bukan kami dari pusat. Berikutnya apa? Penentuan kelompok sama. Penentuan kelompok itu konsepnya sama. Jadi harus di-assign semua, assign all. Nanti ketika ada peserta yang nggak hadir baru di-assign satu-satu. Itu sama konsepnya dengan semi online. Berikutnya adalah penentuan event atau daftar tes. Ya, daftar tes event hari pertama itu hari pertama kita pilih, hari kedua pilih, kalau memang hari kedua, hari ketiga kita pilih. Berikutnya adalah yang paling penting adalah release token, dan satu lagi adalah cetak report listing ya. Ini saya belum catat di sini. Sama sebenarnya fungsinya dengan semi online. Cuman berbedanya klien tidak terhubung ke proktor. Kita lihat sekarang yang klien. Klien itu ada apa aja sih di dalam klien? Klien ini sama persis dengan yang semi online. Hanya bisa kita siapkan Exambro yang tidak ada dengan tanpa Exambro dia tidak bisa tes. Namun berbedanya dengan yang aplikasi yang semi online, kalau sekarang itu kita membuat sendiri browsernya, tidak lagi ketergantungan dengan Chrome, dengan berbagai macam kelemahan dari bukan kelemahan ya, perubahan-perubahan yang sangat banyak ketika Chrome berubah versi. Jadi kalau dia update, kita harus juga update aplikasinya. Sehingga kalau kitanya itu ketergantungan dengan Chrome, maka kitanya agak kewalahan.
takutnya ketika hari H tes mereka ada, nah ini kejadian ketika kita gladi bersih tahun, kalau tidak salah tahun 2019 ya, ketika hari H kita gladi bersih ternyata sistemnya langsung down karena kenapa browsernya Chrome itu lagi update hari itu juga, walaupun memang sejam 2 jam mereka kembali normal, namun menjadi kitanya jadi kacau pada saat itu. Nah sekarang kita Exambro-nya itu tidak membutuhkan lagi Chrome ya, kita tidak membutuhkan Chrome untuk yang sekarang ya. Kita tidak tahu nanti kedepannya berapa efektifnya Exambro yang kita lagi kembangkan. Tanpa Exambro tidak bisa tes. Nah yang penting adalah yang tengah ini. Mungkin Bapak Ibu belum kita beri informasi ya tentang aplikasi dashboard yang dimiliki oleh pengawas. Kita belum punya namanya, nanti pengawas ini nama aplikasinya apa, namun kami masih memberikan namanya dashboard. Kenapa? Karena masih dalam pengembangan. Apa sih yang ada di dalam pengawas? Jadi pengawas ini bisa pengawas nanti ya, pengawasnya bisa pengawas ruang yang mengamati. Jadi nanti sekolah kalau memang butuh ada pengawas ruang mau mengamatinya pakai komputer, berarti harus menyediakan laptop gitu ya. Laptop nanti kita kasihkan aplikasinya, ya harus disiapkan laptop. Jadi nanti laptop tidak ada server lokal, tapi sekolah itu selain ada klien, mereka harus menyediakan komputer untuk proktor, bisa berupa komputer, bisa berupa laptop ya, bisa berupa PC, bisa berupa laptop, dan juga laptop pengawas. Laptop pengawas. Untuk apa laptop pengawas ini kalau mau ya? Yang pertama itu adalah nanti kita akan berikan aplikasinya itu agar bisa share atau men-screenshot setiap saat foto-foto dari peserta. Dari foto-foto peserta kan makanya kita selalu di Exambro itu sudah ada, kita lengkap dengan videonya ya. Jadi nanti harapannya ada webcam juga. Nanti ketika tes berlangsung setiap detik atau mungkin setiap 5 detik sekali dia langsung men-screenshot. Memang bukan video yang kita kirim, maksudnya bukan streaming video yang kita kirim, tapi screenshot yang kita kirim. Screenshot dikirim, nanti langsung terbaca di dalam dashboardnya pengawas. Jadi pengawas ini bisa pengawas ruang, mungkin nanti kepala sekolah juga mengawasi, mungkin bisa seperti itu. Nanti tinggal diatur aja. Berarti kan kalau butuh ada pengawasnya kepala sekolah ya atau guru, itu tinggal pas pengawas ini bisa komputer atau laptop itu, tinggal nanti kita kasih aplikasinya, dia bisa melihat langsung peserta-pesertanya. Atau mungkin nanti dinas terkait, mungkin koordinator atau mungkin dinas terkait gitu ya, misalnya dinas kabupaten kota, atau mungkin nanti dinas provinsi juga bisa, atau mungkin nanti pusat bisa langsung melihat, mengawasi apa sih yang dilakukan oleh peserta. Bisa juga nanti kami mengamati juga apa yang dilakukan oleh proktor, karena nanti proktor juga akan kita kasihkan juga webcamnya ya. Yang berikutnya adalah di dalam dashboard pengawas itu ada laporan face recognition ya. Jadi waktu itu kan kita ketika SSB ataupun SSK peserta itu kan atau namanya teman-teman diminta untuk mengumpulkan pas foto. Ya, pas foto itu fungsinya untuk apa? Itu untuk uji coba kami ya. Ketika Bapak Ibu lagi tes, itu berapa persen sih akurasinya dengan membaca data ujinya, data setnya itu berupa pas foto. Kan kalau mengumpulkan pas foto peserta atau siswa kan lebih mudah daripada mengumpulkan foto yang langsung dalam model tertentu, misalnya menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas, menunduk dan lain sebagainya, itu menjadi susah. Makanya kalau pas foto lebih mudah ya. Kenapa? Karena nih banyak lapor ketika kemarin itu paket ya, terutama paket. Kenapa? Karena paket itu kan banyak kan menumpang di sekolah-sekolah ya, banyak kan menumpang di sekolah-sekolah formal. Apa yang terjadi? Karena proktornya itu tidak kenal dengan pesertanya, sehingga yang mengerjakannya itu adalah bukan peserta sebenarnya. Jadi dia menggunakan jasa joki. Makanya kita butuh ada face recognition di sini untuk memastikan bahwa apakah pas foto yang sudah kita kirim, kita dapat berupa data set, itu nanti dibandingkan dengan screenshot yang nanti dilakukan oleh sistem, oleh si Exambro. Nanti setiap saat itu tadi di Exambro dia dibandingkan dengan data setnya berupa pas foto. Kalau nanti tidak sesuai, nanti maka berarti tesnya itu harus dihentikan. Seperti itu. Itu yang kita siapkan adalah data face recognition. Nah,
Nah, ini perbedaan dari mode semi online dan mode online ya. Kita tahu kalau ada server lokal di semi online itu kita tahu bahwa sekolah harus menyediakan PC bukan laptop ya, pastinya PC tapi bukan laptop. CPU-nya 4 core, masih ingat ya, RAM-nya 8 GB, hard disk-nya itu free-nya adalah 250 GB. Untuk yang online, server lokal tidak diperlukan lagi. Jadi untuk yang online tidak memerlukan lagi server lokal. Untuk komputer klien, sini komputer klien kita tahu yang membedakan antara semi online dan online ya, dan di memori. Kalau di CPU untuk semi online itu single core. Nah, kalau di mode online kita buatnya agak tinggi, yaitu dual core. Di single core sama dual core. Memorinya juga agak lebih tinggi 3 kalinya, yaitu kalau di mode online harus menyediakan 2 GB. Kenapa? Karena kita tahu kalau Bapak Ibu pasti juga pernah lihat soal-soal asesmen nasional ya, soal AKM literasi numeracy itu, dia itu soal-soalnya powerful gambar, sehingga kalau nanti RAM-nya itu tidak besar, tidak kita tingkatkan menjadi 3 kalinya, khawatir nanti ketika render gambar itu tidak atau akan tidak berhasil render gambar. Jadi makanya sekolah harus menyediakan komputer kliennya itu adalah memiliki memori 2 GB. Resolusinya sudah kita turunkan ya, yang tadi 20 kali 760 kita sekarang sudah turunkan jadi 1024 kali 720, udah lumayan kecil. Apakah ini bisa kecil lagi? Kami sudah mencoba ini yang paling kecil dan tidak mungkin turun jadi 800. Kenapa? Karena tetap gambarnya nanti tidak bisa sebagus ketika 1024. Apapun itu tidak sebagus itu. Nanti dan juga kalau untuk webcam ini sifatnya optional. Ini masih dalam pembicaraan ya, di dalam Juknis maupun SOP untuk asesmen nasional, apakah butuh kamera atau tidak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apakah wajib webcam, ya disiapkan saja, mumpung masih waktunya masih panjang. Kalaupun nanti tidak dipakai ya tidak pun rugi, seperti itu. Nah, kita bedakan yang jaringan. Nah, kalau jaringan kita tahu kalau semi online ya Bapak Ibu sekalian, internalnya wajib pakai kabel atau wire, kita sebutnya wire. Kalau untuk internet, jadi dari server lokal ke server pusat, itu boleh pakai WiFi atau wireless. Yang penting segmennya tidak sama dengan segmen ya, itu tidak boleh sama. Harus dibedakan segmennya, tidak boleh 192, 168, 0. Nah, apa bedanya dengan yang online? Kalau yang online ya, kita membebaskan, boleh pakai wired atau boleh pakai wireless. Ya, boleh pakai wired, boleh pakai kabel ataupun pakai non kabel, boleh pakai wireless ya. Namun perlu hati-hati nih Bapak Ibu, ini untuk anak-anak. Sekali lagi ini untuk anak-anak. Nah, mungkin kalau sekarang ini banyak ini yang senang ini karena dari dulu dari tahun 2015 kami catat itu banyak sekali permintaan menggunakan wireless. Namun masih kita tolak karena kenapa? Karena kami masih berpikir bahwa teknologi pada saat itu, teknologi wirelessnya itu masih terbatas, masih sangat terbatas. Kadang 5 saja sudah mengakses wirelessnya tersebut sudah akses deny, tidak bisa, limited access ya. Biasanya kalau akses point kan begitu ya, limited access sehingga tidak bisa, atau keluarnya 169 bla 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 ya, 169 jadi tidak menemukan segmennya, di segmennya langsung ketemunya adalah 169, 16 sekian, terus angka-angka yang aneh, pokoknya depannya 169. Nah, itu yang terjadi ketika akses point. Nah, akses pointnya sekarang itu sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus, tapi tetap gunakanlah akses point yang bisa diakses oleh sejumlah peserta dalam satu ruang itu. Jadi jangan menggunakan akses point yang teknologinya itu masih teknologi yang zaman dulu. Jadi kalau bisa memberi akses point yang kalau mau menggunakan wireless, tapi kalau masih mau menggunakan kabel ya monggo, itu jauh lebih baik ketika menggunakan wireless kalau bagi saya ya, kecuali merek akses point-nya tuh merek-merek yang bagus ya, tapi otomatis harganya juga bagus juga, seperti itu. Bandwidth kita lihat di sini, bandwidth itu kalau semi online 1 Mbps ya Bapak Ibu, karena gunanya hanya untuk yang besar adalah ketika sinkronisasi saja. Nah, ketika upload release token ini tidak besar ya, karena yang kalau release token kan hanya teks. Kalau
upload hasil itu kan juga teks juga. Nah, kita perhatikan di sini mode online ya. Catat di sini ya teman-teman ya. Harus menyediakan 12 Mbps dedicated ya. Ini catatannya adalah dedicated untuk 15 klien. Dari tadi ngomongnya 15 klien 12 Mbps. Kenapa ngitungnya kok 15 klien ya? Kenapa kita uji cobanya 15 klien ya? Jawabannya adalah gini Bapak Ibu sekalian. Untuk asesmen nasional ya, untuk asesmen nasional tahun 2021 yang kelasnya adalah kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 itu tidak semua siswa ikut tes, ikut ujian, ikut asesmen. Siapa yang di-assess? Yaitu hanya sampling. Berapa jumlah samplingnya? Tapi seluruh sekolah wajib ikut. Sekali lagi seluruh sekolah wajib ikut. Namun pesertanya yang sampling. Berapa jumlah samplingnya? SD itu 30 peserta. SMP, SMA, SMK sederajat ya, termasuk SD sederajat itu adalah 45 anak. Ini enggak semuanya. Jadi kalau sekolah kami ada 1000 anak, ya tetap di SMA, SMK, SMP dan sederajat itu hanya 15 anak. 45 anak. Nah, kalau di SD, walaupun jumlah siswanya itu ada 500 siswa, tetap hanya 30 anak. Gitu ya. Nah, kenapa menjadi 15 klien ya? Kenapa 15 klien di sini? Karena kita menghitungnya adalah satu hari itu 3 sesi. Satu hari itu 3 sesi. Sehingga kalau ada 45, 3 sesi, maka jumlahnya adalah 15 per sesinya. Ya, per sesinya 15. Jadi kalau SD ya, kalau 15 ya berarti ya 2 sesi seperti itu. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau di sekolah kami mau langsung satu sesi 45 anak per hari, boleh, bisa. Apa yang konsekuensinya apa? Maka jumlah bandwidth-nya harus ditambah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau 45 dibagi 15 sama dengan 3, maka 3 dikali 12 maka harus menyediakan 36 Mbps. Ingat, dedicated. Apa itu dedicated? Artinya dedicated itu yang paling gampang itu adalah upload sama dengan downloadnya. Artinya misalnya downloadnya 36, maka uploadnya itu 36. Nah, cuman kemarin saya dapat catatan dari teman-teman yang Fixland, salah satunya adalah IndiHome. Ternyata IndiHome itu 1:5. Artinya 1:5, 5 Mbps untuk, contohnya ya 1:5 seperti itu, 5 Mbps untuk download, 1 Mbps untuk upload. Nah, kemarin kita coba hitung-hitung, nanti juga dijelaskan lagi oleh teman-teman bahwa nanti ada hasil perhitungannya, bahwa untuk soal-soal asesmen nasional itu membutuhkan bandwidth-nya itu adalah 12 Mbps dan untuk download, dan uploadnya alhamdulillah hanya sekitar 3 Mbps. Seperti itu, sekitar 3 Mbps. Ya, jadi kalau dikatakan Fixland, contoh IndiHome itu 1:5, itu masih cukup untuk upload dan downloadnya. Nah, arti dedicated lain ya, kalau di sini, kalau catatan kami dedicated di sini tidak hanya tadi upload dan download sama dengan, tapi adalah dedicated ini adalah khusus 12 Mbps ini untuk tes saja, tes di situ saja, di ruangan itu saja, gitu ya. Jadi misalnya contoh, saya di sekolah itu 100 Mbps Pak, dedicated maksudnya dedicated upload ya. Nah, ternyata kok lambat Pak, kenapa kita 100 Mbps? Pas dicek ya, 100 Mbps ini sharingnya tuh sekian, ditarik kabel ke kepala sekolah, ditarik kabel ke kantin, ditarik kabel ke ruang guru, ditarik kabel ke perpustakaan, sehingga habis Bapak Ibu sekalian ketika dikasih untuk diberikan untuk lab tes, untuk yang ruangan lab untuk tes. Bisa kurang dari 12 Mbps seperti itu. Jadi tolong dedicated di sini bukan dedicated upload sama dengan downloadnya, tapi dedicated ini untuk ruangan lab ketika tes ya. Sinkronisasi untuk semi online kita tahu minimal H-3 sebelum ujian berlangsung. Kalau mode online tidak ada sinkronisasi. Sekali catatannya ada sinkronisasi. Baik, ini baru kita meranjak ke pendekatan atau metode yang kita pakai untuk penilaian, untuk penentuan paket ya ketika asesmen nasional. Nah, ini memang teknologi baru di Indonesia yang namanya multi-stage adaptive testing.
memang kalau kita juga mengembangkan namanya computerized adaptive testing. Namun aliran dari multi-stage adaptive testing atau MSAT ini aliran yang keluaran dari CAT-nya, simple CAT-nya, kita nyebutnya seperti itu. Nah, multi-stage itu apa? Jadi specific design assessment yang dapat menyesuaikan tingkat kesukaran dari paket tesnya, ya, disesuaikan dengan kemampuan orangnya. Intinya seperti itu. Jadi misalnya saya tes, ya, sebagai peserta atau sebagai siswa tes memiliki kemampuan rendah, maka soal nanti yang diberikan kepada saya paket-paketnya itu adalah paket-paket yang mungkin mudah seperti itu, atau mungkin di bawah kelas di bawah saya mungkin agak sulit itu, tapi kelasnya kelas yang bawah saya. Kan kadang kalau bapak ibu tahu, ya, kalau seandainya bapak ibu ketika masih di kelas, katakanlah dulu di kelas, kita merasakan, ya, di kelas berapa misalnya kelas 3 SD katakanlah, ketika kita di kelas 6 semua soal-soal yang kita katakan itu di kelas 3 kita jawabnya itu mudah di kelas 6. Itu yang kita rasakan seperti itu, ya, itu yang kita rasakan. Begitu juga kalau kita di kelas 1 SMP, ketika kita di kelas 3, dulu kita pernah dapetin ini, kayaknya kok dulu susah banget ya, sekarang kok kayaknya gampang ya, seperti itu. Jadi bisa aja dapat soal yang kelasnya di bawahnya namun dia tingkat kesukarannya sulit, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kelebihan dan kekurangan dari kedua tes. Kalau yang CBT ini kita pakai di UNBK, ya, CBT kita pakai UNBK. Kalau MSAT ini yang kita rencanakan pakai untuk asesmen nasional. Apa itu bedanya? Apa itu kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat di sini. Kelebihan untuk tes CBT bayangin aja UNBK, ya. Mudah dalam perakitan tes. Kami mudah dalam perakitan tes. Iya, kami melihat bahwa karena kita tidak perlu lagi mengelompokkan banyak hal di sini, khususnya dari tingkat kesukaran soal. Ya, pokoknya yang penting kita kumpulkan bahwa butuhnya adalah tingkat kesukarannya itu misalnya sedang, soalnya sedang, dikumpulkan sekian persen, 50% katakanlah, 10% soal yang sulit, sisanya 40% soal yang mudah. Udah kita kumpulkan itu saja. Nanti kita berikan kepada siswa. Itu perakitan contohnya. Mudah dalam pengadministrasian tes. Ya, kita rasakan itu mudah dalam pengadministrasian tes. Kenapa? Karena peserta ketika dapat soal melihat soal sudah tahu soal yang nanti dapat dari soal awal sampai soal akhir itu sudah jelas. Nomor 1 sampai nomor 50 kalau soal non eksak, ya. Kalau soal eksak itu biasanya 40 soal. Itu biasanya sudah tahu, oh nanti saya dapat soal dari nomor 1 sampai nomor 40, soalnya begini, saya bisa pindah nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 40 balik lagi. Itu kalau mudah dalam pengembangan tes. Ya, di kami sangat mudah dalam pengembangan tes. Kenapa mudah dalam pengembangan tes? Karena pengembangan tes di sini itu kita tidak lagi membuat rata tingkat kesukarannya itu mudah, sedang ataupun sulit, ya. Jadi semuanya itu boleh bebas aja. Misalnya banyakkan sulitnya atau banyakkan mudahnya atau banyakkan sedangnya. Ini tidak lagi kita terpaku dengan pengembangan tesnya. Mudah dalam pengembangan tesnya. Namun kekurangannya tesnya panjang, ya. Tesnya panjang. Kenapa tesnya panjang? Karena jumlah soalnya itu untuk semua peserta sama. Non eksakta biasanya 50, yang eksakta biasanya 40 soal. Tidak efisien untuk penilaian, ya. Karena kenapa penilaian tidak efisien? Karena saya melihatnya kalau kami mengukur anak yang pintar dapat soalnya itu memiliki model atau paket yang sama, model di dalamnya itu sama, modelnya itu misalnya tingkat kesukaran sulitnya, soal sulitnya itu sama dengan yang anak yang yang bodoh, misalnya seperti itu. Dengan tingkat kesukarannya itu sedang, sama saya yang misalnya memiliki tingkat kemampuan saya itu bodoh dengan teman saya yang pintar, sama jumlah soal yang mudahnya sama, seperti itu. Walaupun soalnya berbeda, ya, soalnya berbeda, tapi kan tingkat kesukarannya bisa dibuat sama, seperti itu. Rentan terjadi kebocoran, ya. Kenapa? Karena kita tahu di nomor 1 sampai nomor akhir itu sudah tahu soalnya apa. Beda kalau nanti dengan MSAT, sudah tahu dari nomor 1 sampai nomor terakhir sudah tahu. Nah, apa kok MSAT multi-stage, ya? Namanya multi-stage, ya. Multi-stage adaptive testing. Jadi ada dua tipe yang multi-stage itu artinya banyak stage.
itu nanti dari beberapa stage. Nasional 2001 kita akan menggunakan setiap peserta akan mendapatkan stage. Nah, di dalam stage itu nanti akan terdiri dari beberapa soal. Ya, akan terdiri dari beberapa soal. Misalnya kita tentukan satu stage itu ada 10 soal. Maka jumlah total soalnya itu ada 30 soal. Tapi kita tidak tahu saya itu dapat soal apa di stage 1, saya tidak tahu di stage 2 dapat soal apa, saya tidak tahu di stage 3 dapat soal apa. Beda kalau tadi ketika tadi CBT ya, kita tahu tuh soal 1 sampai nomor terakhir itu berapa. Hingga ketika di MSCT panjang tes relatif sedang, lebih pendek daripada tes konvensional ya. Berikutnya adalah penampilan tes dan melihatnya soal dalam satu stage. Jadi dalam satu stage dia bisa melihatnya soal. Tapi ketika dia sudah pindah ke stage kedua, boleh pindah gitu ya. Tidak harus minta izin ataupun nunggu waktu habis, tidak. Tapi boleh pindah ke stage berikutnya. Tapi ingat bahwa ketika dia sudah masuk ke dalam stage 2, dia tidak bisa kembali lagi ke stage awal. Jadi misalnya dari nomor 1 sampai 10 dia bisa lihat itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10. Tapi dia bisa balik lagi ke nomor 8, nomor 9, bahkan dia bisa kembali lagi ke nomor 1. Terus dia menjawab bolak-balik, dianggap sudah oke, sudah yakin, nanti dia pindah ke stage kedua. Ingat, dia tidak bisa lagi ke soal nomor 1 sampai nomor 10. Dia harus lanjut nomor 11 sampai nomor 20. Ini contoh ya, jika cuma soalnya 10 ya. Ini jumlah soalnya masih dalam pembahasan ya, dalam ya jumlah dan jenisnya, termasuk SOP-nya, posnya. Mudah dalam pengimplementasian, mudah dalam perakitan. Implementasinya karena pakai komputer ya. Mudah dalam perakitan. Dalam ya, kita tidak merakit lagi kalau di sini. Jadi udah dalam bentuk satu utuh, banyak, nanti yang merakit adalah sistem. Jadwal tes dapat dibuat fleksibel dan pakai komputer. Kebocoran dapat ditekan. Iya, bocoran dapat ditekan. Beda sama CBT tadi. CBT saya tes, saya sudah tahu nomor soal sampai nomor 1 sampai nomor 50. Sementara kalau yang SAT kita belum tahu. Kita duduk, kita submit mulai, barulah soal pertama itu muncul. Sekitar misalnya beberapa soal, misalnya 10 soal. Maka 10 soal itu bisa tahu kitanya. Kita belum tahu 10 soal berikutnya apa di set kedua, 10 soal berikutnya apa di set ketiga, itu belum tahu. Jadi makanya kebocoran dapat ditekan. Kekurangannya berdasarkan asumsi model tertentu. Ini kaitannya dengan pengembangan untuk bank soalnya. Karena banyak sekali asumsi-asumsi model tertentu. Butir soal yang muncul sulit untuk dikontrol. Ya tadi itu ya, butir soal yang keluarnya itu sulit untuk dikontrol. Kita tidak tahu bahwa nanti step keduanya itu kita dapat soal apa, step ketiganya dapat soal apa, seperti itu. Jadi semua sistem yang bermain. Yang berikutnya adalah mahal dalam pengadministrasian tes karena harus menggunakan komputer. Nggak mungkin pakai kertas. Kalau udah bicara MSCT nggak mungkin pakai kertas. Kenapa nggak mungkin? Karena gimana cara kita memberikan soalnya ketika stage satunya itu dia harus pindah ke stage 2-nya itu soalnya itu lebih susah dari pertama misalnya. Itu susah kita mau membagikan gimana cara soalnya itu. Maksudnya setiap kali udah pindah stage kedua, guru atau proktor atau pengawasnya itu lari-lari ke siswa, nih kamu stage-nya yang ini aja, kamu stage-nya soalnya yang ini saja, paketnya yang ini aja, modulnya yang ini saja. Tidak bisa, pakai kertas tidak mungkin bisa. Nah ini konsepnya, diagram alirnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting ya. Nanti ini kita akan bagikan ya. Kalau sudah selesai nanti ada di dalam web ya. Semua paparan yang ada di sini ini nanti akan kita bagikan dalam web. Yang kemarin-kemarin memang belum kita bagikan supaya jangan sampai tersebar dulu gitu ya. Jadi makanya kita coba setelah region 4 ini selesai, maka nanti kita kemas, kita akan masukkan semua ke dalam web. Nah, tadi kita sudah sebutkan ada 3 stage ya, ada 3 stage. Nah, antara stage 1, stage 2, stage 3 ini kita belum tahu soal yang muncul itu seperti apa. Cuman clue yang kita bisa dapatkan. Apa itu clue-nya? Contoh ya, stage 1 kita lihat di sini. Adalah soalnya itu adalah dari kelas asal dengan levelnya adalah mudah. Level itu adalah tingkat kesukaran tadi ya. Tingkat kesukaran, level kognitifnya adalah level kognitif mudah. Apa maksudnya? Misalnya untuk tes asesmen nasional saya ini sekarang saya kelas 8, kelas asal itu adalah soal-soal yang muncul itu adalah yang diajarin di kelas 8.
tidak akan lompat ke kelas 10 katakanlah, atau turun di kelas 6 misalnya seperti itu. Jadi di sini kelas asal, dan levelnya di kelas asal adalah levelnya level mudah. Ya, ini misalnya katakanlah tadi 10 soal di stage 1, maka di stage 1 nomor 1 sampai nomor 10 itu hanya kelas kelasnya kelas asal dan levelnya level mudah. Kita bisa pindah-pindah dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, balik lagi ke nomor 1, lompat ke nomor 10 itu bisa, tapi hanya di stage 1 saja. Nah, kalau kita merasa sudah yakin jawaban kita dan kita itu merasa oke, kita bisa pindah ke stage 2, kita pindah ke stage 2, tapi ingat, ketika Bapak Ibu sudah atau peserta sudah pindah ke stage 2, di konsekuensinya tidak bisa kembali lagi ke stage awal, stage 1, ya. Itu ketika stage 2 itu nomor 11 sampai nomor 20, maka di nomor 1 sampai nomor 10 itu tidak bisa kembali lagi. Gitu. Jadi tidak bisa lompat ke stage awal. Di sini ada kondisi ya. Ketika dari stage 1 pindah ke stage 2 ini ada kondisi. Kondisi berhasil, apa ini maksudnya? Kondisi gagal ini apa maksudnya? Ya. Kondisi berhasil ya, dari set awal kan pasti ada kondisi ya. Itu menghitung dulu jumlah benarnya berapa, jumlah salahnya berapa. Berhasil itu ketika jumlah benarnya lebih besar daripada jumlah salahnya. Misalnya ketika jumlah benarnya 6, salahnya 4, maka dia dikatakan berhasil. Tapi kalau sebaliknya, benarnya 4, salahnya itu 6, maka dia menjadi gagal. Nah, kondisi berhasil dan gagal ini menentukan di stage kedua adalah bentuk model soalnya. Modul soalnya. Modul soalnya apa? Kita tidak tahu soalnya bentuknya seperti apa, yang kita tahu hanya clue-nya. Apa itu maksudnya clue? Ketika di stage 1 kita berhasil, maka di stage kedua kita akan mendapatkan soal-soal di kelas asal ya. Namun levelnya naik, yaitu naik ke sedang. Ada yang mudah, ada yang sedang. Jadi dari nomor 11 sampai nomor 20 di kelasnya kelas 8, kalau saya tadi tesnya di kelas 8 ya. Misalnya saya anak kelas 8, saya tes asesmen nasional AKM ya. Maka saya akan mendapatkan di stage 2-nya adalah kalau saya berhasil soal-soal di kelas 8, namun levelnya itu naik, yaitu ke nomor 11 sampai nomor 20, ada yang levelnya mudah, ada yang level sedang. Nah, sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Ketika saya gagal, apa itu gagal tadi ya? Jumlah benarnya lebih kecil daripada jumlah salahnya. Jadi jika saya benarnya 4, salahnya 6, maka dia gagal. Nah, maka pindah ke set kedua, maka saya akan mendapatkan soal kelas sebelumnya. Apa itu maksudnya kelas sebelumnya? Maka soalnya itu yang tadi saya sebutin, akan turun kelas. Soal-soal turun kelas ya. Ya harusnya sih yang tadi saya sebutin. Kan dulu kalau kita belajar tuh kelas SD ya, atau kita lihat SD, dulu kita pelajarin kelas 2, kok kayaknya susah banget. Ketika kita kelas 6, kok kayaknya dulu kelas 2 kita ngajarin misalnya adik kita yang masih di kelas 2, kayak gini aja kok susah sekali toh, gitu seperti itu. Jadi hal-hal ini yang kita mau ujikan kepada anak-anak. Kalau dikasih soal kelasnya kelas sebelumnya ini, kira-kira anak ini masih jawabannya itu banyak benernya apa banyak salahnya, seperti itu. Jadi kelas sebelumnya dan kelas asal. Jadi ada kelas asalnya juga, sebagian juga ada kelas asal, ada kelas sebelumnya. Namun levelnya mudah dan sedang. Jadi levelnya itu level mudah dan sedang. Kita lihat di sini lagi ya. Di sini ada dua clue, yaitu tadi ya di stage 2 ada 2 clue, kalau dia berhasil seperti apa, kalau dia gagal seperti apa. Nah, dari stage 2 dia juga bisa pindah ke stage 3. Bisa pindah, tapi ingat ketika dia sudah pindah ke stage ketiga, dia tidak bisa kembali ke stage 2 dan dia tidak bisa kembali ke stage 1, udah pasti otomatis. Dia hanya bisa melompat-lompat, pindah ke nomor berikutnya atau balik ke nomor sebelumnya, itu hanya di stage 3 saja. Nah, ada 2 kondisi juga berhasil dan gagal di masing-masing clue ya, di masing-masing clue. Apa itu? Tadi sama ya, berhasil itu ketika jumlah benarnya lebih besar daripada jumlah salahnya, itu berhasil. Kalau gagal jumlah benarnya lebih kecil daripada jumlah salahnya. Ya, kita lihat di clue yang pertama, yaitu di tadi kelas asal, level mudah dan sedang. Kalau dia berhasil, maka soalnya itu sama di kelas asal, tapi levelnya naik, Bapak Ibu sekalian. Yaitu level sedang dan sulit. Jadi kalau dia berhasil, kelasnya kelas asal, tapi levelnya level sedang dan sulit.
Tapi kalau dia gagal, maka kelasnya kelas asal, levelnya mudah, seperti itu. Nah, bagaimana di clue yang kedua, kelas sebelumnya dan kelas asal, kalau dia berhasil, maka dia naik di kelas asal dan level mudah. Dan kalau dia digagal, dia kelas sebelumnya dan levelnya mudah dan sedang. Nah, setelah di set ketiga, dia selesai. Peserta selesai. Namun dia tidak mendapatkan soal lagi. Namun, di sini ada kesimpulan akhir, Bapak Ibu sekalian, ya. Peserta akan mendapatkan kesimpulan akhir. Jika di stage ketiganya itu dia berhasil, ingat ya tadi berhasil seperti apa, jumlah benarnya lebih besar daripada jumlah salahnya. Di stage 3 dengan clue yang awal, yang clue 1 ya, di clue 1 ya, di clue satunya ini, jika dia berhasil maka dikatakan dia mahir. Jadi kalau dia berhasil dia kategori mahir. Ya, kategorinya mahir. Tapi kalau seandainya dia berhasil terus gagal, kategorinya adalah cukup. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau di clue yang kedua di set ketiga dia berhasil, maka dia hanya bisa cukup saja, di kondisi cukup. Dia tidak bisa naik ke mahir. Ya, kalau dia sudah sempat gagal sekali, kan dia berhasil terus gagal, tapi berhasil lagi cukup. Namun gimana kalau dia gagal? Dia adalah masuk kategori dasar. Ya, nah sekarang kita lihat di clue yang kalau dia dari awal gagal, terus dia berhasil, ya, terus dianya gagal lagi, maka kalau dia berhasil, maka dia naik cuma sampai di dasar saja, dia tidak bisa naik ke cukup, bahkan ke mahir tidak mungkin dia naik. Nah, tapi kalau dia seandainya di stage 1 gagal, stage 2 gagal, stage 3 juga dia gagal, maka ini yang dikatakan perlu intervensi. Ya, slide terakhir, ini adalah bagian ketika tes berlangsung ya. Jadi nanti ingat kalau nanti asesmen nasional itu satu harinya itu ada 2 subtes. Subtes yang pertama itu literacy atau numeracy ya, atau ya bisa nanti subtes keduanya adalah survei lingkungan belajar atau survei karakter. Ada 2 subtes. Apa maksudnya? Masukkan username password, cek identitas peserta, masukkan token biasa ya. Mulailah subtes pertama, stage 1. Ingat ya, stage 1 terdiri dari beberapa soal. Stage 1 terdiri dari beberapa soal, mulai. Dan waktu mengerjakan lanjut. Jadi waktunya itu tidak kembali 0. Waktunya terus lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya dikasih waktu untuk subtes pertama 75 menit atau 60 menit. Maka selama 60 menit harus mengerjakan 3 stage itu. Ya, jadi waktunya lanjut, nomornya juga lanjut. Misalnya ada 10 soal tadi, nomor 11 sampai nomor 20 itu adalah stage keduanya. Terus untuk stage ketiga sama sampai subtes pertama selesai, nunggu 1 menit, subtes kedua mulai, nanti baru subtes kedua tidak ada stage. Kalau survei karakter, survei lingkungan belajar itu lebih kepada penanyaan tentang diri ya, penanyaan tentang diri. Artinya tentang kondisi sekolah, kondisi dirinya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ke diri masing-masing. Baru lihat hasil. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian penjelasan yang bisa kami berikan untuk pagi ini. Nanti ada beberapa penjelasan lebih lanjut lagi oleh teman-teman yang lain. Dari Pusdatin juga nanti ada. Dari Pusmenjar juga ada. Juga nanti ada penjelasan lebih kepada prakteknya. Seperti itu. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mas Pijar. Silakan Mas Pijar. Siap. Terima kasih Pak Andaru sudah menyampaikan materi yang sebegitu hebatnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri berikutnya, yaitu tentang perancangan pendataan asesmen nasional. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, perancangan pendataan asesmen nasional, ada sesi break dulu, yaitu sesi foto bersama dulu Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, melakukan rename namanya terlebih dahulu menggunakan kode provinsi dan kode kabupaten di depannya ya. Jadi nyalakan kamera dan juga merubah namanya menjadi nama provinsi, kode provinsi dan kode kabupaten di depannya. Ya, kita sesi foto bersama dulu. Mohon teman-teman host membantu untuk memimpin proses fotonya ya. Kita foto dulu 10 menit ya paling lama. Terima kasih.
Ibu mohon aktifkan videonya ya. Videonya nggak bisa diaktifin. Videonya nggak bisa diaktifin, ini gimana? Nggak bisa diaktifin, kenapa Pak? Karena di lock dari host. Pasar mulai. Ya. Jadi nggak bisa dibuka karena di lock sama host. Video di lock oleh host. Belum bisa aktif nih. Iya. Keterangannya you cannot start. Video tolong dibuka dong. Start your video because the host has not been aman. Ya, ayo yang ini udah aktif, masih belum. Ayo host. Yuk. Belum bisa ini.